Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan aku Natasha Octavia Ramadhani. Di sini aku akan mewawancari seseorang nih. Boleh kenalin dong, nama kakaknya siapa? Halo semuanya, nama saya adalah Andisa Rahma Putri. Kalian bisa panggil saya dengan nama Ica. Karena udah pada tahu nih sama kakaknya, di sini aku akan tanya ke Kak Ica tentang jurnal. Kak, boleh nggak nih aku mau nanya-nanya tentang jurnal yang kakak buat ini dengan teman kakak ini. Boleh dong, boleh banget. Pertanyaannya ya kak, alasan kakak ngambil judul ini tuh apa kak? Kalau boleh tahu nih, biar aku juga biar paham dikit-dikit lah tentang jurnal. Kalau misalkan aku di perkuliahan gitu, di semester berikutnya disuruh jurnal, jadi aku udah tahu gitu. Gimana nih kak, boleh jelasin? Karena pendekatan PBL terbukti sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep IPA. Nah, sekaligus untuk melatih keterampilan berpikirnya secara kritis. Nah, judul ini juga sangat relevan dengan tantangan pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Oke, paham. Nih, selanjutnya, nih kan di jurnal tuh ada pendahuluan, ada abstrak gitu ya kak. Nah, aku mau nanya nih, pendahuluan di dalam jurnal kakak tuh apa? Kayak contohnya latar belakangnya tuh apa sih? Nah, latar belakangnya itu menjelaskan bahwasannya banyak siswa SD mengalami kesulitan memahami pembelajaran IPA. Akibatnya, metode pembelajaran konvensional yang pasif. Oleh karena itu, PBL dipilihlah sebagai alternatif karena mendorong partisipasi aktif, pemecahan masalah, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih kak, kakak di dalam jurnal ini pakai metode apa? Biar orang yang melihat jurnal kakak tuh bisa memahaminya gitu. Kalau kakak tuh pakai metode apa? Nah, metode yang diambil untuk penelitiannya ialah metode studi literatur. Penelitian ini menelaah jurnal dan buku yang relevan dalam rentan waktu 2021 sampai 2024 untuk memahami efektivitas PBL dalam pembelajaran IPA di kelas 4 SD. Oh, maksudnya kayak gitu ya, nyari metodenya itu untuk bisa dipakai selama sekarang. Suruh buat jurnal atau mungkin pendekatan SMA juga. Oke kak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Baik, boleh, silahkan. Pertanyaan berikutnya, kan setiap buat jurnal tuh pasti ada hasil dan diskusi nih ya kak. Kakak tuh cara buat jadi dibikin hasil tuh kayak gimana sih kak? Yang di kakak gunain gitu, hasil-hasilnya itu. Nah, diskusi hasil bisa dilakukan dengan cara menganalisisnya dengan mengikuti langkah-langkah penerapan PBL seperti pemberian masalah, diskusi kelompok, formulasi hipotesis, pencarian data, dan evaluasi solusi. Nah, diskusi menenangkan bahwa pembelajaran IPA tidak hanya tentang pengetahuan saja, tetapi juga proses penemuan yang merangsang keaktifan siswa tersebut. Ini ada pertanyaan. Iya. Cari jurnal-jurnal itu tuh dari mana sih kak? Kan pasti banyak nih situs-situsnya. Nah, yang kakak paling spesifikasinya nyari jurnal yang lebih menurut kakak percaya itu dari mana sih kak? Kalau boleh tahu untuk kasih tahu juga penonton kalau nanti nyari jurnal tuh yang lebih efektif tuh di mana? Buat kasih tahu dong ya kak. Nah, untuk mencari referensi jurnal, saya dan rekan saya kemarin biasanya menggunakan platform seperti Google Scholar atau ResearchGate. Platform ini memudahkan saya menemukan artikel atau ilmiah yang relevan dengan topik yang saya teliti. Selain itu, saya juga memanfaatkan akses jurnal dari perpustakaan kampus yang menyediakan buku-buku atau sumber-sumber. Dan kemarin juga saya dan rekan saya mengambil referensinya dari buku-buku di situs online. Ini ada pertanyaan. Iya.
cari jurnal-jurnal itu tuh dari mana sih Kak? Kan pasti banyak nih situs-situsnya. Nah, yang Kakak paling spesifikasinya nyari jurnal yang lebih menurut Kakak percaya itu dari mana sih Kak? Kalau boleh tahu untuk kasih tahu juga penonton kalau nanti nyari jurnal tuh yang lebih efektif tuh di mana? Boleh kasih tahu dong ya Kak. Menurut saya, mencari referensi jurnal itu memang susah-susah gampang sih. Gampang kalau sudah tahu topik yang spesifik dan platform yang tepat, atau perpustakaan. Tapi bisa jadi sulit kalau topiknya terlalu luas atau jurnal yang dicari tidak tersedia secara gratis. Kuncinya adalah fokus pada kata kunci yang tepat dan menggunakan sumber terpercaya. Oke Kak, terima kasih ya untuk udah ngejelasin jurnal itu kayak apa sih dalamnya, terus metodenya, cara cari hasilnya. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak ya Kak Ica. Nanti kapan-kapan ketemu lagi mau nanya-nanya materi yang selanjutnya kalau misalkan materi selanjutnya kalau misalnya di mata kuliah kakak yang lainnya ya. Oke teman-teman, segini aja nih video dari aku dengan Kak Ica. Ditunggu video selanjutnya ya, bye bye.